hampir tiap 2 bulan, sebulan sekali saya harus pulang kampung hanya untuk sungkem orang tua, minta doa orang tua, minta semangat dari orang tua. Mudah-mudahan usaha saya di Jakarta betul-betul bisa terwujud. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan from Zero to Hero, FZTH Channel, ngobrol ngalor ngidul jejaring hebat untuk manfaat. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang tokoh muda yang aktif di dunia transportasi dan pariwisata dan sekaligus Ketua Umum Asperda, Asosiasi Rental Daerah Seluruh Indonesia. Beliau adalah Bapak Haji Didi Prasetyo SEMM. Selamat datang Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Om Lisna. Atas waktunya datang di FZTH Channel, From Zero to Hero. Siap, sama-sama Pak Lisna. Baik pemirsa, kita ingin menguak sisi lain, ngobrol apa adanya. Pak Didi ini aslinya dari mana Pak Didi? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lisna ya, saya panggil walaupun ini masih adik saya, tapi saya panggil Pak Lisna di sini. Jadi tadi pertanyaannya apa? Pak Didi ini aslinya dari mana? Jadi saya aslinya orang kampung. Kampung saya di daerah Jawa Tengah sana, di Kabupaten Temanggung. Mungkin banyak yang belum tahu Temanggung itu di mana. Karena lingkupnya itu di sekitar Semarang, Jogja, Magelang, sehingga yang banyak lebih dikenal adalah Semarang, Jogja, Magelang. Nah, Temanggung itu ada di 3 sisi kota tersebut. Nah, mungkin sambil saya perkenalkan, saya aslinya Temanggung, itulah kota saya, kota tembakau yang dulu terkenal dengan tembakunya, kota yang sangat sejuk, sangat cocok untuk bekal hidup di masa tua nanti, insya Allah. Itu boleh, nah. Temanggungnya kota atau desa, Pak? Nah, ini pertanyaan ini yang lebih dalam lagi. Kalau bilang Temanggung, pasti kota. Tapi asli saya orang desa, tukang ngarit. Orang desa tukang ngarit yang dulu masa kecil saya akrab dengan kambing, kerbau, dan yang lain sebagainya, layaknya anak-anak di desa. Jadi aslinya daerah kampung, tapi ada di kota Temanggung. Kecamatan mana, Pak? Kecamatannya waktu saya kecil masih Kecamatan Jumo, tapi sekarang udah berkembang, kemudian saat ini sudah ikut Kecamatan Gemawang. Gemawang. Baik Pak Didi, ini bagaimana, ada sedikit kisah yang menarik di waktu menjadi warga Temanggung atau masih masa kecil dulu, ada kisah menarik apa yang mendasari Pak Didi terus bergerak sampai dengan hari ini? Jadi kalau pertanyaan kisah menarik waktu kecil di Temanggung, itu boleh dibilang masa kecil saya tidak ada yang menarik-menariknya, Cang. Jadi nggak ada yang menjadi sangat menarik. Kenapa? Bukan kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan, cuma masa kecil saya betul-betul bisa dibilang tadi kurang menarik, kurang beruntung mungkin. Karena latar kehidupan kedua orang tua saya yang betul-betul saat itu untuk bertahan hidup aja begitu luar biasa susahnya. Sehingga kalau pertanyaan yang menarik, ya menariknya hampir dibilang nggak ada. Dari kecil saya sudah diajari untuk berdiri sendiri. Dari kecil karena kondisi kedua orang tua yang memang kurang beruntung mungkin saat itu, sehingga saya betul-betul dididik dari kecil harus betul-betul bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, bisa berjuang sendiri. Itu maksudnya. Jadi di kampung sampai dengan SMA atau sampai kuliah? Nah, jadi cerita di kampung, saya di kampung sekolah sampai SMP, ini sudah menjadi suatu keberuntungan. Hal yang takaran saat itu orang tua nggak mampu untuk menyekolahkan sampai dengan tingkat SMP.
Nah, di saat SMP itu memang karena dasar kemauan saya pengen belajar, pengen sekolah, sehingga saat masuk SMP saya sudah mulai ikut bekerja, ikut membantu bagaimana caranya biar saya bisa sekolah SMP sampai dengan selesai. Jadi saat SMP saya coba ikut, eh, setelah pulang sekolah saya kerja serabutan di terminal, ikut dagang kopi, dagang teh, kemudian juga ikut ngernet angkot saat itu di kampung saya. Itu yang saya lakukan sudah semenjak dari SMP. Jadi indahnya masa kecil ini bisa dibilang nggak ada, Mas Krisna. Jadi saya dari kecil sudah betul-betul diajarin untuk Hidup kuat, yang tangguh, hidup yang tangguh. punya tekad. Seperti itu kira-kira maksudnya. Nah, kemudian setelah SMP keinginan untuk sekolah ke SMA ini hal yang saat itu juga sudah tidak mungkin. Nggak mungkin. Dan saya juga tidak harus memaksa kedua orang tua. Kasihan mereka juga. Sementara juga saya sendiri juga nggak mampu untuk ikut berdiri di kampung untuk lanjutkan sekolah. Sehingga saat itu saya putuskan untuk hijrah. Merantau, adu nasib, pergilah ke ibu kota. Nah, mulailah kita gerak di sini. Jadi jenjang saat itu, saat saya hanya bekal SMP ke ibu kota, itu hal yang sangat sulit untuk mendapatkan kerjaan. Hal yang sangat sulit. Sehingga lagi-lagi nasib saat itu ya hampir mirip-mirip saat di kampung. Di ibu kota pun saya harus berjuang sendiri dengan kerja serabutan, dengan kerja apa adanya, yang penting mampu bertahan untuk hidup. Itu pertama datang ke Jakarta, seperti itu yang saya lakukan. Hanya berpikir bagaimana caranya bisa hidup, bagaimana caranya bisa hidup. Nah, kemudian juga yang selalu ada di keinginan saya adalah bagaimana caranya bisa melanjutkan sekolah. Karena memang kepingin sekolah sangat luar biasa. Tapi karena kemampuan dari orang tua yang memang belum bisa saat itu, sehingga saya harus mulai berusaha, berupaya, bekerja semaksimal mungkin sehingga cita-cita bisa melanjutkan sekolah harus terwujud. Itu Mas Krisna, perjuangannya luar biasa. From Zero to Hero, Helji Didik Prasetyo SEMM. Begitu luar biasa perjuangannya, kerja serabutan modal SMP ke Jakarta. Nah, kita ingin tanya ini, ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Didik ini, sekarang aktivitasnya apa nih Pak Didik? Aktivitas kegiatannya, bisnisnya apa ini? Baik, Mas Lesna. Jadi sedikit saya cerita. Dulu waktu saya ke Jakarta, pertama di benak saya hanya ingin berjuang mempertahankan hidup dan bisa merubah hidup, sehingga harapannya di masa depan bisa membahagiakan orang tua khususnya dan bisa membahagiakan diri saya pribadi dan keluarga. Itu harapan awal. Yang kedua, saya ke Jakarta dulu pengen sekali ketemu Rhoma Irama. Ketemu Rhoma Irama. Kenapa? Nah ini dulu karena memang saya ngefans dengan Bang Haji Rhoma Irama. Dan alhamdulillah terkabul bisa ketemu. Walaupun ketemu bareng sholat Jumat. Nah, walaupun tidak ketemu secara langsung, tapi sudah bersyukur bisa ketemu Bang Haji Rhoma Irama. Nah, lalu kemudian ketika tadi Mas Lesna nanya kegiatan saat ini saya masih berusaha bergerak di bidang transportasi dan pariwisata. Di sini produk kita ada sewa mobil untuk passenger, ada Innova, ada Fortuner, ada Toyota Alphard, kemudian juga ada premium kelasnya, ada Mercy. Nah, lalu produk yang lainnya adalah produk mobil-mobil pariwisata, kita charter untuk kegiatan pariwisata. Lalu yang ketiga ada produk shuttle. Shuttle. Apa namanya ini? Nama shuttle dan nama wisata sama, Bina Sarana. Bina Sarana Shuttle, Bina Sarana Pariwisata. Nah, kemudian kalau yang untuk tadi yang
sewa mobil plat hitam ya bina sarana juga. Nggak sarana apa? Bina sarana travel udah. Nah, itu nama usaha kita. Nah ini pun saya lalui juga bukan hal yang mudah ini Mas Desna. Gimana ceritanya kok bisa punya bisnis rental, punya travel, itu gimana ceritanya Pak Didi? Baik. Nah, tadi saya cerita bahwa tujuan awal merantau ke Jakarta ya bagaimana caranya merubah hidup, merubah diri sendiri dan bisa membagikan orang tua itu menjadi motivasi yang luar biasa. Yang kedua tadi pengen ketemu Haji Roma ini mah. Lalu cerita kok bisa sampai dengan sekarang usaha di bidang transportasi dan pariwisata. Nah ceritanya dulu waktu SMP di kampung saya ikut ngernet itu untuk biaya. Iya. Ngernet itu angkot. Oke. Nah di situ saya belajar nyetir saat itu dan bisa nyetir. Alhamdulillah waktu ke Jakarta berjuang, sampailah ketemu, saya bisa nyupir saya di Jakarta. Saya ikut gabung dengan perusahaan transportasi yang cukup terkenal di Indonesia. Saya jadi supir. Saya disupir di situ, kemudian saat saya nyupir di perusahaan tersebut, saya mulai belajar tentang transportasi. Sehingga di tahun 2004 saya putuskan untuk keluar dan mulai merintis usaha sendiri di bidang transportasi. Sehingga mulailah 2004 sampai hari ini, alhamdulillah usaha yang saya coba jalani berjalan dengan baik. Sehingga juga alhamdulillah juga dengan usaha tersebut taraf hidup saya juga mulai berubah. Alhamdulillah juga bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa membahagiakan keluarga, anak istri, dan sanak saudara. Cukup menariknya adalah waktu di kampung jadi kernet angkot. Itu apa afirmasinya? Kenapa kemudian korelasi kehidupannya saat ini Pak Didi ini punya bisnis rental, punya bisnis transportasi. Nah, afirmasi apa dulu? Waktu di kampung jadi kernet itu apa yang difikirkan itu apa? Sebenarnya saat di kampung saya tidak punya pilihan. Hanya karena tadi hanya pengen bisa sekolah, pengen bisa melanjutkan ke tingkat SMP. Sementara orang tua sudah nggak mampu, saya berupaya apapun kerja serabutan. Nah sehingga ada titik temu tadi, bisa ikut nyupir angkot, bisa ikut ngeret angkot. Nah, lalu kemudian ya mungkin ini juga rahasia Tuhan yang diberikan ke saya. Dari dasar dulu hanya modal kernet angkot, dilalahnya merantau kok ya ikut kerja jadi sopir di sebuah perusahaan transportasi. Itu aja dasarnya. Jadi dulu nggak kepikir bahwa kemudian saya nanti harus jadi pengusaha di bidang transportasi, nggak kepikir. Nggak kepikir itu? Nggak pikir, jalanin aja. Yang penting modal semangat, jujur, kerja keras, itu aja saya rasa. Jadi awalnya nggak ada planning bahwa saya harus nanti bikin sebuah perusahaan transportasi pariwisata, itu nggak ada. Mengalir aja. Ngomong-ngomong sekarang udah ada berapa ratus unit Pak? Kalau bilang total unit, saya juga nggak enak juga nanti. Tapi yang pasti cukup untuk biaya-biaya kehidupan saya, untuk karyawan-karyawan saya juga alhamdulillah. Kalau total karyawan sih ada 150-an. Oh, salah. 150-an. Ya, itu aja alhamdulillah. From zero to hero. Dari kampung modal SMP di Jakarta punya hampir bahkan lebih 150 tim yang bekerja. Ini cukup luar biasa sekali. Nah, tentu di sini ada dorongan hebat. Dorongan hebat apa yang mendasari Pak Didi untuk terus menciptakan usaha? Padahal di waktu dari kampung hanya modal, bukan hanya ya, tetapi modalnya SMP gitu. Nah, semangat apa, dorongan apa yang kemudian tercipta, tertanam dalam diri? Karena hebatnya diri kita bukan diri kita dengan orang lain, tapi hebatnya kita adalah diri kita masa lalu dengan hari ini. Baik, Mas Desna. Jadi motivasi yang paling kuat adalah keinginan untuk merubah
hidup diri saya sendiri dan kedua orang tua. Itu dorongan yang betul-betul tidak bisa saya lupakan. Ini bahan yang betul-betul membuat semangat hidup saya betul-betul berada. Jadi hanya itu, hanya pengen merubah bagaimana caranya kehidupan masa lalu orang tua dan diri saya yang kurang beruntung. Saya harus mampu merubah kehidupan diri pribadi saya dan kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini terkabul. Itu dorongan yang betul-betul luar biasa. Dan saya pun hampir dari dulu waktu saat awal-awal merantau ke Jakarta, yang saya selalu harapkan adalah doa dari kedua orang tua saya. Jadi saat itu hampir tiap 2 bulan, sebulan sekali saya harus pulang kampung hanya untuk sungkem orang tua, minta doa orang tua, minta semangat dari orang tua, mudah-mudahan usaha saya di Jakarta betul-betul bisa terwujud. Itu aja dorongan yang paling kuat. Yang lain saya rasa sih bumbu-bumbunya. Tapi yang paling utama adalah semangat untuk merubah hidup saya pribadi dan kedua orang tua saya. From Zero to Hero, Haji Didik Prasetyo, SEMM, yaitu bagaimana kehidupan kita ini terus berubah ke arah yang lebih baik. Pak Didik, saya lihat Pak Didik juga banyak aktivitas organisasi. Nah, aktivitas organisasi terkait dengan organisasi profesi. Nah, posisi Pak Didik saat ini kan sebagai seorang ketua umum ya, ketua umum Asperda, Asosiasi Rental Daerah Seluruh Indonesia. Nah, bagaimana Pak Didik menyeimbangkan kehidupan bisnisnya dengan kehidupan organisasi ini? Bagaimana membagi waktunya? Dan bagaimana Asperda ini sudah berkembang sampai di mana di Indonesia ini, Pak Didik? Baik, Mas Resna. Jadi kedua tadi ya, antara organisasi secara umum dan organisasi di pribadi kita, yaitu perusahaan kita harus imbang. Jadi jangan sampai kemudian kita ada di organisasi secara umum, organisasi di diri kita sendiri, perusahaan kita terbengkelai. Yang harus dilakukan adalah perusahaan kita sendiri harus kuat dulu. Nah, tapi ini bisa berbarengan antara perusahaan sendiri dan ikut beberapa organisasi ini bisa. Karena organisasi yang di samping ini yang secara umum itu juga bisa menjadi dorongan untuk perusahaan kita juga. Dengan banyaknya relasi, tentunya di situ akan peluang-peluang bisnis ini akan lebar terbuka. Sehingga memang saya sangat senang berorganisasi. Jadi sebelum saya cerita jadi ketua umum Asperda Indonesia saat ini, sebelumnya saya sudah pernah menjadi ketua umum beberapa organisasi. Yang pertama dulu ASPRI, kemudian yang kedua PPRI. PPRI itu Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2017 saya dipilih ikut organisasi Asperda Indonesia. Nah, dilalahnya pula saya ikut gabung dalam waktu 3 bulan. Saya dipilih oleh teman-teman Jabodetabek untuk menjadi ketua Asperda Jabodetabek. Lalu kemudian di 2019 ada Munas Asperda Indonesia. Dorongan untuk saya jadi ketua umum luar biasa. Sehingga terpilih menjadi ketua umum di tahun 2019 itu secara aklamasi. Sampai hari ini alhamdulillah masih saya memimpin Asperda. Mudah-mudahan Asperda ini bisa berkembang menjadi organisasi yang betul-betul memiliki bergening, betul-betul organisasi yang bermanfaat untuk seluruh anggotanya. Itu cerita tentang organisasi, Pak Lesna. Baik, Pak Didik, cukup luar biasa sekali bahwa kehidupan ini perlu diimbangi antara kepentingan bisnis juga kepentingan organisasi. Dengan berorganisasi maka akan meningkatkan jejaring kita untuk keterkaitan dengan bisnis. Pak Didik, di sesi akhir kita ini, saya ingin mendapatkan pesan kehidupan. Pesan kehidupan apa yang perlu disampaikan oleh masyarakat, oleh semua pemirsa FCTH Channel, Pak Didik? Baik, Mas Resna. Jadi pesan untuk seluruh masyarakat ya, utamanya ini anak-anak muda ya, generasi-generasi muda. Jangan pernah namanya patah semangat. Jangan pernah namanya down, takut. Percaya diri itu perlu banget, penting banget untuk percaya diri. Ini saya gambarkan ke diri saya sini. Saya tidak punya modal apapun, latar belakang saya mungkin kurang beruntung,
Tapi dengan modal semangat, dengan modal jujur, dengan modal kerja keras, alhamdulillah terwujud cita-citanya. Pesan saya buat seluruh pemirsa From Zero to Hero, ini judulnya mengena ini sebenarnya. From Zero to Hero itu judulnya mengena pada diri saya, karena memang betul-betul saya dari nol. Ya sekarang buat ukuran saya menjadi hero sekarang. Tapi ukuran saya, ukuran orang lain nggak tahu. Pesan buat teman-teman, semangat, kerja keras, jujur. Itu pesan buat teman-teman. Yakin, pasti, sukses. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya berada di studio From Zero to Hero. Baik pemirsa, bahwa ternyata kehidupan ini tentu tidak mudah dalam menjalaninya, tetapi kita harus tetap semangat, kerja yang jujur, kerja yang tuntas, agar kemudian kita bisa menjadi hero. Hero bagi diri kita, hebat bagi diri kita, dan keluarga kita. Syukur-syukur hero bagi orang lain, bangsa dan negara, dan hebat bagi bangsa dan negara juga. Dan sampai berjumpa lagi di tamu-tamu yang lainnya. Saya Lesna Purnawan dan Haji Didik Prasetyo SEMM. Terima kasih.